Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslina Nisa Fitri dari Prodi Pendidikan Ekonomi Kelas A dengan NIM 18721500071. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Eka Putri MPD, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Pendidikan. Yang pertama yaitu jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Yang ketiga, gambaran pendapat Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang pertama yaitu jelaskanlah yang melatar belakangi munculnya ekonomi pendidikan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Secara umum, subjek dalam ekonomi dapat dibagi dengan beberapa cara. Yang paling terkenal adalah mikroekonomi versi makroekonomi. Ekonomi juga difungsikan sebagai ilmu terapan dalam manajemen keluarga, bisnis, dan pemerintah. Teori ekonomi juga dapat digunakan dalam bidang-bidang selain bidang moneter, seperti misalnya penelitian perilaku kriminal, penelitian ilmiah, kematian, politik, kesehatan, pendidikan, keluarga, dan lain-lainnya. Banyak teori yang dipelajari dalam ilmu ekonomi, diantaranya adalah teori pasar bebas, teori lingkaran ekonomi, invisible hand, informatik ekonomi, daya tahan ekonomi, merkantilisme, Bretton Woods, dan sebagainya. Adapun tokoh-tokoh ekonomi, yang pertama yaitu Adam Smith sebagai bapak ekonomi, terkenal sebab buku yang diterbitkannya pada tahun 1776 yang berjudul Wealth of Nations. Menurutnya perilaku ekonomi dikendalikan oleh invisible hand. Selanjutnya David Ricardo, bukunya yang terkenal adalah Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Teori yang dikembangkannya adalah teori tentang produksi dan distribusi, sewa tanah, dan perdagangan internasional. Selanjutnya, yang ketiga, John Maynard Keynes, yang terkenal karena bukunya yang berjudul The General Theory of Employment pada tahun 1930. Keynes juga adalah pelopor dari teori ekonomi makro. Ekonomi pendidikan telah ada sejak zaman Yunani kuno, tepatnya pada 400 tahun. Namun, pada saat itu pemikiran ekonomi masih menjadi bagian dari filsafat moral. Selanjutnya, pemikiran ekonomi dipelopori oleh Plato pada 427 sampai dengan 347 tahun. Teori Plato yang masih relevan hingga sekarang adalah fungsi uang sebagai alat tukar, sebagai alat pengukur nilai, dan sebagai alat menimbun kekayaan. Selanjutnya, pemikiran dari Aristoteles, murid Plato, tentang laba, pertukaran uang, dan pemikiran dari Xenophon tentang warga lokal yang harus melayani pengunjung destinasi wisata. Yang kedua yaitu jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya manusia itu tergantung pada kualitas pendidikannya. Artinya, semakin tinggi tingkat kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, semakin tinggi pula tingkat produktivitas, kesejahteraan, dan daya saingnya yang di tingkat global. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi menjadi semakin baik. Jadi, pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Yang ketiga yaitu gambaran pendapat Anda mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia.
Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang melakukan sebuah pekerjaan berdasarkan pendidikan yang dimilikinya. Pendidikan tersebut dapat ditempuh melalui jalur formal dan informal. Dalam pandangan masyarakat Indonesia, pekerjaan memiliki korelasi yang penting tentang anggapan di mata masyarakat. Seorang dokter dan polisi akan lebih dihormati dan disanjung ketimbang tukang kuli batu atau supir angkot. Padahal, paradigma ini salah. Mengkotak-kotakan seseorang berdasarkan pekerjaan yang dimiliki bukanlah hal yang etis. Namun, apa boleh buat, pola pikir ini tetap tertanam di dalam pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena itu tidak heran jika mereka berlomba-lomba untuk menyalahkan anaknya agar bisa memperoleh pekerjaan yang mapan. Pada dasarnya, pendidikan yang tinggi bukan jaminan untuk mencapai kesuksesan. Namun, di Indonesia tenaga kerja terdidik adalah akan memiliki gaji dan strata sosial yang dibanggakan. Adapun salah satu contoh tenaga kerja terdidik di Indonesia yaitu konsultan. Konsultan adalah seorang tenaga profesional yang menyediakan jasa kepenasihatan dalam bidang keahlian tertentu, misalnya akuntansi, pajak, lingkungan, biologi, hukum, koperasi, dan lain-lainnya. Perbedaan antara seorang konsultan dengan ahli biasa adalah sang konsultan bukan merupakan pegawai perusahaan yang pengguna layan, melainkan seseorang yang menjalankan usahanya sendiri atau bekerja di sebuah perusahaan kepenasihatan, serta berurusan dengan berbagai pengguna layan dalam satu waktu. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis konsultan. Yang pertama yaitu konsultan bisnis, yang kedua konsultan pajak, 3. Konsultan keuangan, 4. Konsultan sipil, 5. Konsultan pemasaran, 6. Konsultan kesehatan, 7. Konsultan proyek, dan yang terakhir yaitu konsultan hukum. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan mengenai pertanyaan 3 di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.